Ustaz Yusuf. Sore baru live streaming. Iya, saudaraku, saya mau sore ini. Ya, tolong buka kamera dulu Ustadz Yusuf yang terhormat. Bentar. Gelap, silakan. Kok sudah gelap? Emang kamu lagi di mana ini? Di studio lah. Loh, kok bisa studiomu gelap? Kan bisa ada lampu. Ada. Ya udah, silakan. Mbak Mikada boleh bertanya Boleh, silakan saudaraku dengan senang hati. dengan judul. Oke, judulnya itu kan Yesus Kristus Sang Pencipta. Saya mau Iya, betul. dong di Bible Yesus yang bercinta merah ngomong. Oke. Jadi gini saudaraku ya. Kejadian sampai Wahyu itu wahyu atau firman Tuhan Yesus yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Nah, Rasul Yohanes menuliskan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman, Elohim itu sendiri. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 11. Dan prakenosis ya, Dulu ya teman-teman, biarkan Mbak Mikada menjelaskan. ya. Jadi gini, cara penulisan Alkitab itu bisa secara langsung wahyu Tuhan Yesus ditulis ya. Tuhan Yesus berfirman ya, akulah yang menjadikan langit. Nah, tapi juga bisa dengan cara menuliskan apa yang sudah dikasih tahu Tuhan Yesus kepada para nabi dan rasulnya, lalu ditulis ulang sama para nabi dan para rasul. Makanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 Rasul Yohanes menuliskan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman, Elohim itu sendiri, Yohanes 1 ayat 3. Dialah pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Dialah terang yang sesungguhnya, Yohanes 1 ayat 9. Dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 11 ya. Kemudian Kolose 1 ayat 15 sampai 17 ya. Dia adalah gambar Allah atau wujud Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang utama, yang awal dari segala yang diciptakan, karena dialah Sang Pencipta baik di surga maupun di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu untuk dia dan oleh dia. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Nah, itulah firman Tuhan ya. Tetapi prakenosis, Tuhan Yesus Kristus berfirman ya di Yeremia 27 ayat 5, Yesaya 45 ayat 12 ya. Yesaya 44 ayat 24, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit ya. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Jadi itulah wahyu Tuhan Yesus, saudara Ustadz Yusuf, firman Tuhan, bahwa dialah Sang Pencipta segala sesuatu. Karena kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan Yesus. Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru itu sama. Makanya ketika Elohim itu datang ke dunia, yang dalam namanya Yeshua HaMasiah berfirman di Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Bapa itu, Sang Pencipta itu. Nah, sudah paham Ustadz Yusuf? Nah, boleh saya tanggapi ya? Ya, silakan. Dia ngomongnya gitu. Kalau seperti itu penjelasan Anda masih tambah banyak pertanyaan, Mbak Mikada. Karena apa? Saya tadi menanyakan kepada Anda itu langsung bercinta merah pengakuan dari Yesus. Akulah pencipta langit dan bumi. Seperti itu kan Yesus Kristus Sang Pencipta. Artinya kan kita langsung mencari pengakuan dari Yesus itu sendiri. Yesus berkata dengan tinta merah di kitab Anda, akulah pencipta langit dan bumi. Pada faktanya kan Anda kan ngambil ke kitab Yahudi itu ya. Beresit bara Elohim, Kejadian 1 pasal 1. Kan kayak gitu. Etlah samaya etlah areh. Nah, kan kayak gitu. Itu Tuhan Yahudi yang ngomong. Saya minta ya, bukan Tuhan Yahudi, tetapi langsung Yesusnya yang ngomong. Kalau Anda memaksakan pakai kitab Yahudi, maka kita cari pula di mana pengakuan Yesus, aku menurunkan Taurat. Sudah, Ustadz? Baik, izinkan saya menjawabnya. Nah, terkait mengenai tinta merah di dalam Alkitab, itu kan
bukan pada original teksnya ya. Ketika para nabi, para rasul menuliskan firman Tuhan, mereka tidak ada di sini tinta merah, sini tinta hitam, nggak ada. Itu kan Lai yang membuat seperti itu, memudahkan kita untuk membaca Alkitab. Tetapi pada pertama sekali penulisan firman Tuhan, nggak ada tinta merah, tinta ini, tinta itu, tinta hijau, nggak ada gitu. Karena gini ya, Kejadian sampai Wahyu itu semua firman Tuhan Yesus Kristus. Tadi saudara mengatakan bahwa kalian mengambil dari kitab Yahudi. Loh, kamu tahu nggak Kristen itu berasal dari mana? Kristen itu berasal dari Yahudi. Kalau Yahudi itu tidak ada, Kristen pun tidak ada. Dan juga Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Karena orang Yahudi lah yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, Rasul Bartolomeus, Rasul Yakobus itu semua Yahudi. Jadi orang Yahudi lah yang memberitakan Injil ke berbagai negara dan bangsa. Maka di dunia ini ada Kristen. Jadi saudara itu jangan mengatakan, oh kalian itu mencuri dari kitab Yahudi. Loh, Alkitab yang kami pegang ini Kejadian sampai Wahyu penulisnya itu orang Yahudi, saudaraku. Ya, orang Yahudi semua, bukan orang Asia itu, ya, bukan orang Inggris itu, Ustadz Yusuf. Tapi Kejadian sampai Wahyu ditulis oleh orang Yahudi semua. Jadi kami bukan, kalian kan sering kali memframe, terima kasih saudara pendeta, sering memframe, oh kalian Kristen mencuri kitab Yahudi. Loh, kami tidak mencuri, tapi karena memang Kejadian sampai Wahyu itu penulisnya orang Yahudi, dan juga itu bukan buatan Yahudi. Karena apa? Itu firman Tuhan Yesus, wahyu Tuhan Yesus yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Itulah sebabnya Tuhan berfirman di Matius 23:34, aku mengutus nabi-nabi, para ahli kitab dan orang-orang biasa. Siapa nabi-nabi yang diutus Tuhan Yesus? Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Yeremia, semua nabi-nabi di perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus adalah yang ada dan yang ada. Eyeh Aseh Eyeh, yang awal dan akhir, tidak ada Elohim selain Dia, yang tertulis di Keluaran 3:14, Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 1 ayat 8. Tuhan Yesus berfirman, Eyeh Aseh Eyeh, akulah yang ada dan yang ada, yang maha kuasa, yang awal dan akhir, tidak ada Elohim selain Aku. Makanya Ustadz Yusuf harus paham kenapa Tuhan Yesus itu disalib. Tuhan Yesus disalib sama orang Farisi karena orang Farisi itu menganggap Tuhan Yesus menghujat, karena Tuhan Yesus mengaku dialah Yod-Heh-Vav Elohim sendiri yang disembah orang Yahudi itu. Tetapi orang Farisi nggak percaya. Justru karena Tuhan Yesus itu mengaku dialah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu, maka dia disalibkan oleh ketidakpercayaan orang Farisi. Tetapi apakah Tuhan Yesus berdusta? Tidak, saudara. Dia memang betul-betul Yod-Heh-Vav Elohim sendiri, pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia, karena tidak ada juru selamat selain dari Tuhan Yesus. Baik, Mbak Mikana, saya tanggapi. Sebenarnya pertanyaan saya itu mudah loh, Mbak Mikana. Saya hanya minta carikan kepada Anda secara tekstual judul Anda itu. Di mana pengakuan Yesus secara tekstual, mau tinta merah, biru, kuning, hijau di langit yang biru, nggak masalah gitu ya. Tapi yang saya minta itu gimana pengakuan Yesus secara tekstual, akulah pencipta langit dan bumi. Ah tuh, kalau Anda membawa Taurat, maka saya akan menanyakan lagi, Yesus gimana pengakuannya, akulah yang menurunkan Taurat. Akan kacau pula gitu. Kalau Kejadian sampai Wahyu kata Anda itu adalah firman dari Yesus, sejak kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Ayo, silakan Anda jawab. Gak terlalu banyak saya menanggapi. Saya hanya minta secara tekstual gitu, bukan secara kontekstual. Karena judulnya sesuai yang Anda tulis, Yesus Kristus Sang Pencipta. Baik, sekarang saya tanya, dengan di kitab Anda carikan di ayat berapa, ya surat siapa, bahwa Yesus mengaku dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Silakan. Oke, jadi gini ya, Ustadz Yusuf belum memahami yang tadi saya jelaskan. Tadi saya sudah bilang bahwa ada tinta merah itu kan LA yang membuat itu. Terima kasih Kak Dewi.
Nah, pada original teksnya ketika para nabi dan para rasul menuliskan Alkitab, nggak ada ini tinta hijau, tinta merah, ini tinta ini, nggak ada seperti itu. Mereka real menuliskan di perkamen, di kulit binatang, dan lain sebagainya ya, lalu ditulis ulang. Nah, kalau tinta merah itu kan LA yang bikin itu, gitu loh, paham nggak sih? Nah, kalau pengakuan Tuhan secara eksplisit, dialah yang menjadikan langit, kan tadi saya sudah bacakan Yeremia 27 ayat 5. Akulah yang menjadikan bumi. Kata aku di sini merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi ya, dan yang menciptakan manusia ya. Kemudian di Yesaya 44 ayat 24. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada. Nah, begini saudara, kenapa itu Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah Elohim di perjanjian lama yang berfirman kepada para nabi. Apakah Tuhan yang disembah Nabi Musa sama dengan Tuhan yang disembah Rasul Paulus? Ya sama. Karena apa ya? Begini saudara, kita harus paham siapakah Eyeh Asher Eyeh. Nah, orang Yahudi tahu siapa Eyeh Asher Eyeh. Ketika Nabi Musa dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel, ya, di Keluaran 3 di Gunung Horeb, Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan di Keluaran 3 ya. Di Gunung Horeb, ketika Nabi Musa menggembalakan kambing domba mertuanya yaitu Yitro, lalu Tuhan Yod-Heh-Vaveh Elohim datang menjumpai Nabi Musa untuk mengutus Nabi Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Lalu Nabi Musa bertanya, namamu siapa? Jawab Tuhan di Keluaran 3 ayat 14 nih ya. Firman Elohim kepada Musa, Eyeh Asher Eyeh. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Eyeh Asher Eyeh yang mengutus aku kepadamu. Jadi orang Israel itu paling paham siapa itu Eyeh Asher Eyeh. Dalam bahasa Indonesianya, akulah yang ada dan yang ada. Kalau dalam bahasa Yunaninya, ego eimi. Ya kan? Jadi hanya Yod-Heh-Vaveh Elohim yang boleh mengucapkan, menyatakan Eyeh Asher Eyeh. Akulah yang ada dan yang ada. Nah, ketika Tuhan Allah pencipta langit dan bumi berfirman kepada Nabi Musa, Eyeh Asher Eyeh, akulah yang ada dan yang ada. Firmannya itu diulangi lagi kepada Rasul Yohanes, yaitu di Wahyu 1 ayat 8 ya. Firman Tuhan, akulah Alfa dan Omega, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Eyeh Asher Eyeh, ego eimi. Di sini kita tahu itu Tuhan Yesus, karena ketika dia datang ke dunia, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu, dia datang ke dunia, dia juga berfirman Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya, Eyeh Asher Eyeh, ego eimi, atau akulah dia, ya akulah yang ada dan yang ada itu, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, seperti itu Ustadz Yusuf. Makanya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu sendiri yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan umat manusia dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Makanya nabi, malaikat tidak bisa membawa kamu ke dalam kerajaan surga atau menebus kamu dari hukum Tuhan selain Tuhan itu. Nah, seperti itu Ustaz Yusuf ya. Baik, saya tanggapi ya. Ya, silakan saudaraku. Oke, begini Mbak Mikana. Tadi saya hanya bertanya satu konteks ya, di mana sesuai judul Anda Yesus Kristus itu Sang Pencipta. Maka ketika Anda menuliskan Yesus Kristus, itu pasti tertulisnya di Perjanjian Baru. Nggak ada Yesus Kristus itu di Perjanjian Lama. Lalu Anda menjabarkan melalui Yeremia. Nggak nyambung sama sekali Mbak Mikana. Nggak nyambung. Karena di surat Yeremia itu tidak pernah ada satupun tertulis nama Yesus. Gak ada. Nah, kan kayak gitu. Tapi kalau Anda memaksakan memakai Yeremia, maka kita akan mencari pula pengakuan Yesus di Perjanjian Baru. Bahwa aku yang menurunkan Taurat. Bahwa aku yang menurunkan kitab para nabi, kitab Yeremia. Dan satu hal yang belum Anda katakan pada saya, belum Anda jawab sama saya, sejak kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus. Jadi saya harap sesuai dengan judul, ketika Anda menuliskan Yesus Kristus Sang Pencipta, maka yang namanya Yesus itu
hanya tertera di perjanjian baru. Silakan Anda carikan di perjanjian baru bahwa Yesus mengaku dengan mulutnya dia adalah pencipta langit dan bumi. Silakan, saya dengarkan. Saya ambil bangku sebentar. Yo, berapa Udah. harganya? Oke. Jadi dari tadi Berapa harganya? Nah, ini saudara, kamu bilang gak ada nama Yesus di dalam sebenarnya ada ya, yaitu yang tertulis di Yesaya Mazmur 98 itu dalam bahasa aslinya di situ Yeshua ya, Yeshua karena kalau Yesus Kristus itu kan Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yeshua. Nah, Yeshua ini bentuk singkatan dari namanya yang kudus, Yod-Heh-Vav-He Yasa, Tuhan penyelamat. Jadi gini, Yeshua HaMasiah ini kan namanya ketika datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia ini ya, ketika dia datang ke dunia. Tetapi di perjanjian lama dia dipanggil Yod-Heh-Vav-He Elohim, Eyeh Aseh Eyeh ya, El Gibor, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Jadi ketika Allah yang maha besar pencipta langit dan bumi itu datang ke dunia, dia memberitahukan kepada rasulnya, dialah Elohim itu sendiri, dialah sang pencipta itu. Makanya Rasul Yohanes, Rasul Paulus menuliskan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jadi Rasul Yohanes itu mendengar langsung dari Tuhan Yesus, dialah sang pencipta, maka ditulis Rasul Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ini firman Tuhan ya. Kan rasul-rasul itu kan mendengarkan firman Tuhan ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan selama kurang lebih 3 tahun. Maka Rasul Yohanes menuliskan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu tentang wahyu bahwa dialah sang pencipta. Nih ya. Jadi ditulis ulang sama Yohanes. Rasul Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya. Pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu sama dengan Elohim itu dalam bahasa aslinya. Sang firman itu adalah Elohim dan Elohim itu adalah sang firman itu dalam bahasa aslinya ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa di sini? Yesus HaMasiah, Yesus Kristus ya. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, terang sesungguhnya siapa saudara? Karena ada juga terang atau cahaya. Matahari juga bisa disebut ada cahayanya. Ya, bulan juga ada cahayanya. Lampu di rumah kita juga ada terang ya. Apakah itu terang yang sesungguhnya? Tidak, saudaraku. Terang yang sesungguhnya itu yang mana, saudaraku? Yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Nah, itulah terang yang sesungguhnya. Siapa dia? Yeshua HaMasiah, sang firman Elohim itu sendiri ya. Terus di Yohanes 1 ayat 10 saya baca inti-intinya ya, saudaraku ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Sang firman itu telah menjadi flesh itu dalam bahasa Yunaninya ya. Sang firman itu siapa? Yeshua HaMasiah, Allah pencipta langit dan bumi itu, saudara. Itu kan disampaikan Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya, maka ditulis sama rasul-rasulnya Yusuf. Tetapi kalau di perjanjian lama, Tuhan Yesus itu berfirman, akulah yang menjadikan langit dan bumi seorang diri, tidak ada yang mendampingi dia. Yesaya 44 ayat 24. Nah, begitu Ustaz Yusuf, jangan mutar-mutar di situ lagi, saudaraku. Jadi dialah yang menurunkan hukum Taurat kepada para nabi, karena Tuhan Kristus berfirman tadi di Matius 23:34, aku mengutus nabi-nabi, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Siapa yang mengutus nabi-nabi? Ya pasti Tuhan. Dan Tuhan mengaku dialah yang mengutus para nabi, para ahli kitab. Matius 23:34. Siapa yang mengutus malaikat juga? Tuhan Kristus berfirman di Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikat memberi kesaksian semuanya ini. Jadi dialah yang mengutus malaikat, dialah yang mengutus nabi-nabi, dialah yang mengutus para ahli kitab, karena dialah yang menurunkan firman atau wahyu kepada para nabi. Itu saudaraku, paham? Baik, begini Mbak Mikana, dari tadi kan saya mendengarkan Anda ya. Saya itu hanya minta tekstual judulnya di perjanjian baru.
Ada nggak tertulis di perjanjian baru sesuai judul Anda? Itu saja yang saya minta dari tadi loh. Saya tidak mengambil ke perjanjian lama atau ke kitab para nabi, enggak. Kalau masalah Yesus di perjanjian lama kata Anda ada di dalam Mazmur, tetapi Anda menyampaikan kepada saya bahwa di dalam Yeremia kata Anda. Kan kayak gitu. Ada pengakuan Tuhan di dalam Yeremia, dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, terus kenapa Yesusnya ada di Mazmur? Kan pelin-pelan jadinya gitu. Nah, maka dari itu biar Anda tidak susah-susah ya, putar sana putar sini, nggak perlu. Saya minta carikan saja di perjanjian baru karena tentang Yesus Kristus, judul yang Anda tulis. Nah, itu aja yang saya minta dulu dah. Coba di perjanjian baru di mana gitu. Kalau Anda bilang bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi, maka coba Anda buka di dalam Matius 11 nomor 15. Nomor 25 apa 15, lupa ya, antara dua. Di situ kan dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi kepunyaan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, itu adalah Tuhan, yaitu Tuhannya Yesus. Bukan Yesusnya sendiri yang menciptakan. Kayak gitu. Maka dari itu saya hanya minta kepada Anda biar Anda tidak terlalu repot ya. Sesuai judul yang Anda tulis, tolong dicarikan di perjanjian lama tulisan di perjanjian lama. Di perjanjian baru tulisan seperti judul Anda tersebut. Silakan. Oke, kita harus sabar menjawab pertanyaan saudara-saudara ya, karena ketika berpolitik ini kita harus penuh dengan kesabaran ya, sesuai dengan firman Tuhan di 1 Petrus 3:15 sampai 17 ya. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu dan berilah pertanggungjawaban kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban dari kita tentang iman kita ya. Nah, saudaraku Ustadz Yusuf, tadi saya sudah jelaskan berulang-ulang, kalau di perjanjian baru, kan Tuhan Yesus menyampaikan wahyunya kepada para rasulnya, kepada para pengikutnya atau muridnya, lalu dituliskan sama Rasul Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kemudian juga kepada Rasul Paulus, karena gini, ketika Paulus menuliskan firman Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul, di Kolose, Timotius, Tesalonika, Ibrani, dan sebagainya, itu kan wahyu yang diberikan Tuhan kepada rasul-rasul. Karena dikonfirmasi oleh Rasul Petrus, 2 Petrus 3 ayat 15 ini ya. Anda saksinya saudaraku. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ketika Rasul Paulus menuliskan di Kolose 1 ayat 15 sampai 17 bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sang pencipta segala sesuatu. Ini saya bacakan ayatnya ya. Kolose 15 ayat 16 sampai 17 ya. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Nah, kata Dia ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Nah, jelas sekali secara eksplisit di sini dituliskan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah sang pencipta segala sesuatu. Nah, itu diberikan wahyu kepada Rasul Paulus, kepada Rasul Yohanes juga. Rasul Yohanes juga mengkonfirmasi wahyu Tuhan di Wahyu 3:14 bahwa Tuhan Yesus adalah sang kebenaran sejati, sang amin, dan sang sumber segala ciptaan. Kemudian Rasul Yohanes juga telah menuliskan itu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jelas sekali Tuhan itu sang pencipta, maka wajar dan sangat cocok saya tulis di sini nama saya adalah Yesus Kristus sang pencipta. Karena menurut firman Tuhan bahwa Tuhan itulah sang pencipta, dialah Eye, Aser Eye itu, dialah yang ada dan yang ada, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Prakenosis, Tuhan Yesus berfirman di Yesaya 44:6, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Jadi yang awal dan akhir itu hanya satu, bro. Hanya tunggal, dialah siapa? Pencipta langit dan bumi. Karena yang awal dan akhir itu, ya Allah Bapa berfirman di Yesaya 44:6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah, tidak ada Elohim selain aku. Nah, Elohim Bapa mengulangi lagi firman-Nya kepada Rasul Yohanes di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut,
Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun yaklah aku hidup abadi selama-lamanya. Siapa yang pernah mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Yeshua HaMasyiah. Maka Yeshua HaMasyiah adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Wah, haleluya, haleluya. Ya, Jelas sekali firman Tuhan ya. Saya bicara berdasarkan dalil, data, bukan berdasarkan asumsi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. baik. Berarti memang tidak ada tekstualnya kayak gitu ya? Tidak ada tekstualnya Tuhan Yesus, judul tolong. Anda tersebut di perjanjian baru gitu. Coba kalau Muter-muter kita di lihat sini di lagi Mbak Ustaz Mikana. Musa, Saya mau bukakan data sedikit sama Anda ya. Di sini dapat kita baca ya Mbak Mikana nih ya. Saya putar kameranya. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Ya, karena semuanya, ini nggak usah ya, baca aja sampai habis. Jadi pencipta Tolong baca, langit dan bumi. tolong baca dulu sampai Oke, ayat 30. karena semuanya Sampai ayat 30. itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, di sini dapat kita lihat ini Baca semua dulu, perkataan bentar Yesus. dulu, Ustadz Yusuf, tolong kalau baca ayat itu, tolong baca dulu Matius 11 ayat 25 sampai 30, bacakan semuanya. Oh, di sini dibaca Ya. semuanya. Karena yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 6 ayat itu berkaitan. Jadi kamu tidak bisa hanya membaca satu ayat di situ, lalu kamu simpulkan siapa Tuhan Yesus. Nggak bisa seperti itu. Nah, Ya, tolong bacakan satu perikop ini. ini. Ya, Matius 11 ayat 25 sampai 30. Baca semua. Ya, 26-nya. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. 27-nya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, oke? Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, oke? Dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya, oke? Terus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29-nya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Oke, terus. Sebab ya kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Nah, ini kalau kita baca ya Mbak Mikana 25 sampai 30 yang Anda minta. Saya ambil dulu teks yang 25 tadi. Aku, kata Yesus, bersyukur kepadamu, menunjukkan eksistensi yang lain, yaitu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhannya Yesus ini pencipta langit dan bumi, bukan Yesusnya sendiri yang menciptakan langit dan bumi, gitu. Kalau Yesusnya sendiri yang menciptakan langit dan bumi, Mbak Mikana, maka perkataan Yesus begini, aku bersyukur kepadaku, bukan kepadamu. Pasti dia ngomong, aku bersyukur kepadaku. Yesus, Tuhan langit dan bumi. Kayak gitu kosakatanya, tetapi di sini Yesus menunjuk eksistensi lain yang menciptakan langit dan bumi. Jadi judul Anda itu dibantah oleh Yesus. Dia tidak menciptakan langit dan bumi, tetapi Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Tuhannya Yesus. Gak mungkin dong Yesus Mbak Mikana berkata ya, oh kata Yesus Mbak Mikana begini, aku cinta aku. Nggak mungkin kan kayak gitu. Ada kosakata aku cinta aku, nggak mungkin gitu. Pasti aku cinta kamu. Nah, pasti kan kayak gitu. Nggak mungkin Yesus berkata aku bersyukur kepadaku. Kan aneh jadinya. Kayak gitu Mbak Mikana. Silakan. Oke, jadi gini Ustadz Yusuf ya. Kalau memang bukan Tuhan Yesus sang pencipta segala sesuatu itu, lalu kenapa Tuhan Yesus mengajak harus datang kepadanya, bukan kepada sang pencipta itu? Harusnya kan kepada sang pencipta kita datang untuk mendapatkan kelegaan, bukan kepada hanya utusan yang menurut pikiran. Lalu bagaimana itu? Baik, karena kan dia hamba Tuhan, dia utusan Tuhan.
Matius 12 nomor 15. Berarti kita datang kepada hamba Tuhan, bukan kepada Tuhan itu sendiri. Oh iya, makanya kalian salah sembah. Berarti yang hamba Tuhan siapa dong? Oh, hamba Tuhan itu Yesus. Loh, yang Tuhan siapa dong? Kan Tuhan kita disuruh Bapaknya. datang. Lah, kan Tuhan Yesus menyuruh kita harus datang kepadanya, bukan kepada yang lain. Lalu yang Tuhan siapa? Baik. Nih ya. Saya kasih tahu lagi. Enggak, jawab dulu. Berarti kita itu datang kepada siapa? Kepada Tuhan, toh? Nih, Mbak Mikana, Enggak, jawabannya. jawab dulu. Bentar dulu, Yusuf, bentar. Itu saya tahu nanti jawaban dari ketika Tuhan itu bersyukur, itu Bapak sudah menubuatkan ketika dia mengangkat tangannya ke langit, Bapak sudah menubuatkan, aku tetap dia, akulah dia, gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu sama kamu, kan menurut pemikiranmu di sini, bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan itu sendiri, bukanlah pencipta itu. Tetapi justru Tuhan Yesus, poinnya di situ Tuhan harus mengajak semua orang harus datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan. Bukankah kepada Tuhan kita mendapatkan kelegaan? Baik. Oke. Jadi Saya yang jawab Tuhan ya. sebenarnya siapa? Baik. Saya jawab Mbak Mikana. Nah, Nih jawabannya. Nih jawabannya ya, Mbak Mikana, perhatikan. Kalau Yesus bukan Tuhan, siapa dia? Dia adalah hamba Tuhan, ya. Dia hamba Iya. Tuhan. Sebentar. Yesus hamba Tuhan. Begini. Mengapa orang datang kepada Yesus? Karena dia penyampai firman, ya. Penyampai firman. Lihatlah hamba itu, ya. Lihatlah itu hambaku. Oh, di sini siapa? Yesus yang dipilih oleh Tuhan, yang kukasihi, yang kepadanya, ya, jiwamu berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi di sini Yesus itu hamba Tuhan. Yang diutus oleh Tuhannya, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, dia bukan, Mbak Mikana. Oke, ya. Jadi di Matius 11 yang tadi kamu jangan, ya betul, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia disebut hamba Tuhan. Saya tidak menyangkali itu. Tapi coba kamu baca dulu Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Kenapa lari ke perjanjian lama? Nggak ada Yesus kan di Yesaya? Ya, supaya kamu tahu siapa hamba itu, hamba Tuhan itu. Bentar, saya buka dulu kitab Anda ya. Yeremia berapa tadi? Yesaya 43 ayat 10 Oh ya, sampai 13. Oke. Perjanjian lama berarti ya. Oh, larinya ke perjanjian lama. Baik, ke Bapak. Yesaya 43. Iya, ayat 10 sampai 13. 43. Oke. Oke, di sini Allah adalah satu-satunya penebus, kan kayak gitu. Di sini kan dia berbicara dari Yakub. Aduh. Ya, enggak, bacakan dulu ayatnya. Bentar. Bacakan ayatnya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Oke, 10 sampai 13. Kamu inilah orang yang kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia selama aku tidak ada Allah dibentuk. Oke? Terus tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, nih, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Ya, terus nih baca lagi. Ya, bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Baik, kamu saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. Ya, juga seterusnya. Aku tetap dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya, 13-nya nih Mbak Mikana, dikit lagi. Siapa yang dapat mencegahnya? Kenapa dengan ayat ini? Oke, sebentar. Ya, Yesaya 43 ayat 10 di situ Bapa berfirman, ya kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Nah, Bapak kan sudah menyatakan yang hambaku itu, ya Bapak sudah menyatakan aku tetap dia. Kapan dia jadi hamba? Kapan Bapak jadi hamba? Yang ketika dia datang ke dunia, yang kamu baca tadi, dia hamba Tuhan. Nah, Bapak sudah menyatakan aku tetap dia.
ya. Nah, kemudian Yesaya 43, akulah Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya itu ya, akulah Anoki Yotevave ya. Tidak ada juru selamat selain aku. Jadi tidak ada Hamasia Mesias selain dia. Nah, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Ya, jadi Tuhan itu, Bapa itu sendiri yang datang memberitahukan, mengabarkan, menyelamatkan, bukan Allah asing. Udah? Sehingga, ya bentar dulu ya, sehingga ketika mengabarkan kan pasti ada namanya datang ke dunia. Makanya ketika dia datang ke dunia mengabarkan disebut hamba Tuhan. Karena tadi kan Bapak sudah menubuatkan, dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya bahwa aku tetap dia. Jadi ketika dia datang dalam rupa seorang hamba, Bapak kan sudah menyatakan aku tetap dia. Kemudian juga, sebentar ya. Kemudian juga mengenai tentang ketika Tuhan, hamba Tuhan yang namanya Yesus Hamasia, mengangkat tangan ke langit bersyukur. Bapak kan sudah menubuatkan nih, ya, kalau Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 39 sampai 40. Saya bacain. Lihatlah sekarang bahwa aku melakukan ini. Ya, apakah saudara bersedia membuka kamera? Saya nggak pakai baju nih kak, ya benar. Ya, buka kamera di sini saudaraku kalau mau bertanya.